Legenda Selat Bali, Kisah Manik Angkeran dan Naga Besuki. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Pulau Jawa, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sage Sidi Mantra. Ia adalah seorang pertapa yang memiliki kebijaksanaan luar biasa dan dikenal oleh banyak orang sebagai seorang yang memiliki ilmu tinggi. Berkat kesaktiannya, ia diberkahi oleh para dewa dengan kekayaan yang melimpah. Ia tidak hanya memiliki harta benda, tetapi juga disegani dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Sidi Mantra memiliki seorang putra yang bernama Manik Angkeran. Sejak kecil, Manik Angkeran tumbuh dalam lingkungan yang berkecukupan dan tidak pernah kekurangan apapun. Sayangnya, kebiasaan hidup dalam kemewahan membuatnya menjadi pemuda yang boros, suka berjudi, dan tidak memikirkan masa depannya. Ia lebih suka berfoya-foya daripada belajar ilmu kebijaksanaan dari ayahnya. Manik Angkeran kehabisan harta. Karena kebiasaannya berjudi, lama-kelamaan harta yang diberikan oleh ayahnya pun habis. Ia mulai terlilit hutang dan tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Dalam keputusasaan, ia mendengar tentang seekor naga sakti yang tinggal di Gunung Agung, Bali. Naga ini bernama Naga Besuki, makhluk penjaga harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan sifat serakahnya, Manik Angkeran pun bertekad untuk mencari naga tersebut dan mengambil hartanya. Ia pun mendatangi ayahnya dan meminta bantuan. "Ayah, aku ingin pergi ke Bali untuk mencari keberuntungan. Tolong berikan aku bekal dan ajarkan aku ilmu yang bisa membantu perjalananku," pintanya dengan nada memohon. Sidi Mantra, yang sudah mengetahui maksud tersembunyi dari permintaan putranya, menghela napas berat. Namun, sebagai seorang ayah, ia tetap memberikan bekal secukupnya dan mengajarkan sebuah mantra sakti yang dapat digunakan untuk memanggil naga besuki. Dalam hati, ia berharap putranya tidak akan menyalahgunakan ajaran tersebut. Perjalanan ke Gunung Agung. Dengan penuh semangat, Manik Angkeran menyeberang ke Pulau Bali dan segera menuju Gunung Agung. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya tiba di sebuah gua besar tempat naga besuki bersemayam. Sesuai ajaran ayahnya, ia mengucapkan mantra sakti. "Oh, naga besuki yang agung, aku datang dengan penuh hormat. Kumohon tunjukkan wujudmu dan berikan aku sedikit berkah dari kekayaanmu," serunya dengan penuh keyakinan. Sesaat kemudian, bumi bergetar dan terdengar suara gemuruh. Dari dalam gua, muncullah naga besuki, makhluk besar bersisik emas dengan mata menyala-nyala. Ia menatap Manik Angkeran dengan penuh kebijaksanaan. "Wahai anak manusia, apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke tempatku?" tanya sang naga dengan suara menggelegar. Manik Angkeran berpura-pura rendah hati. "Aku hanya seorang pemuda yang membutuhkan sedikit bantuan untuk memulai hidup baru. Jika berkenan, berilah aku sebagian kecil dari hartamu. Aku tidak meminta banyak, hanya cukup untuk membayar hutangku dan hidup lebih baik," katanya dengan penuh kepalsuan. Melihat pemuda ini tampak tulus, naga besuki pun menggoyangkan ekornya. Dari balik sisiknya, muncullah beberapa keping emas dan permata yang berkilauan. Manik Angkeran terkejut melihat betapa mudahnya ia mendapatkan harta tersebut. Namun, sifat tamaknya muncul ketika ia melihat ekor naga yang bersinar terang. Ia berpikir bahwa ekor itu terbuat dari emas murni. Dalam hatinya, ia berencana untuk mengambilnya. Pengkhianatan Manik Angkeran. Ketika naga besuki berbalik untuk kembali ke dalam gua, Manik Angkeran dengan cepat mencabut pedangnya dan menebas ekor sang naga. Serak! Terdengar suara mengerikan ketika pedang itu melukai ekor naga besuki. Seketika, sang naga mengerang kesakitan. Matanya menyala penuh amarah, dan dalam sekejap, ia menghembuskan api panas membara ke arah Manik Angkeran. Pemuda itu tidak sempat menghindar. Dalam sekejap, tubuhnya hangus terbakar menjadi abu. Sage Sidi Mantra datang menolong. Di tempat lain, Sidi Mantra yang sedang bertapa tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres.
Dengan kesaktiannya, ia melihat kejadian yang menimpa putranya dan segera pergi ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia melihat Abu putranya dan naga Besukih yang masih mengerang kesakitan. Dengan penuh hormat, ia membungkukkan badan dan berkata, "Wahai naga Besukih, aku sangat menyesal atas perbuatan anakku. Aku mohon dengan segala kerendahan hati, berilah ia kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya." Naga Besukih menatap Sidi Mantra dengan penuh pertimbangan. Karena ia menghormati kesaktian dan kebijaksanaan Sang Brahmana, akhirnya ia setuju. "Aku akan menghidupkan kembali Manik Angkeran, tetapi dengan satu syarat, ia harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak boleh kembali ke Jawa. Ia harus menetap di Bali dan menebus kesalahannya." Sidi Mantra menyetujui syarat itu. Dengan kekuatannya, naga Besukih menghembuskan napas kehidupan ke arah Abu Manik Angkeran, dan perlahan-lahan tubuh pemuda itu terbentuk kembali. Saat Manik Angkeran membuka matanya, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Namun, ia juga merasa malu kepada ayahnya dan merasa tidak pantas untuk kembali bersamanya. Sagi Sidi Mantra datang menolong. Di tempat lain, Sidi Mantra yang sedang bertapa tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan kesaktiannya, ia melihat kejadian yang menimpa putranya dan segera pergi ke Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia melihat Abu putranya dan naga Besukih yang masih mengerang kesakitan. Dengan penuh hormat, ia membungkukkan badan dan berkata, "Wahai naga Besukih, aku sangat menyesal atas perbuatan anakku. Aku mohon dengan segala kerendahan hati, berilah ia kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya." Naga Besukih menatap Sidi Mantra dengan penuh pertimbangan. Karena ia menghormati kesaktian dan kebijaksanaan Sang Brahmana, akhirnya ia setuju. "Aku akan menghidupkan kembali Manik Angkeran, tetapi dengan satu syarat, ia harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak boleh kembali ke Jawa. Ia harus menetap di Bali dan menebus kesalahannya." Sidi Mantra menyetujui syarat itu. Dengan kekuatannya, naga Besukih menghembuskan napas kehidupan ke arah Abu Manik Angkeran, dan perlahan-lahan tubuh pemuda itu terbentuk kembali. Saat Manik Angkeran membuka matanya, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Namun, ia juga merasa malu kepada ayahnya dan merasa tidak pantas untuk kembali bersamanya. Terciptanya Selat Bali. Sidi Mantra memahami perasaan putranya. Ia lalu berdiri, menghunus tongkat saktinya, dan menggambar garis di tanah antara Bali dan Jawa. Perlahan-lahan, dari garis tersebut mengalir air yang semakin lama semakin membesar hingga membentuk lautan yang memisahkan kedua pulau tersebut. Sejak saat itu, Manik Angkeran menetap di Bali dan menjalani hidup sebagai seorang pertapa, menebus kesalahannya. Sementara itu, Sidi Mantra kembali ke Jawa, hidup dalam kesunyian sebagai seorang Brahmana bijak. Air yang memisahkan mereka inilah yang kini dikenal sebagai Selat Bali, yang menjadi batas alami antara Pulau Jawa dan Pulau Bali.